Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahuddin dengan NIM 20410101036. Di sini saya akan membahas tentang teori perkembangan Erik Erikson. Nah, teori ini muncul pada tahun 1902 sampai 1994, di mana teori ini membahas tentang proses perkembangan manusia secara bertahap. Pada tahun 1986, teori Erikson ini mengatakan bahwasannya ada 8 tahap perkembangan. Nah, 8 tahap perkembangan itulah yang akan mengantarkan manusia kepada krisis. Menurut Erikson sendiri, krisis itu bukanlah suatu bencana, melainkan suatu titik balik perkembangan kerentasan dan perkembangan potensi. 8 tahap perkembangan itu yang pertama, kepercayaan versus tidak kepercayaan yang terjadi pada masa bayi umur 1 tahun. Kemudian yang kedua, otonomi versus rasa malu dan keraguan yang terjadi pada masa bayi umur 1 sampai 3 tahun. Yang ketiga, yaitu prakarsa versus rasa bersalah yang terjadi pada anak usia dini umur 3 sampai 5 tahun. Yang keempat, industri versus inferioritas yang terjadi pada tengah sampai akhir masa kanak-kanak, yakni umur 6 tahun sampai masa pubertas. Kemudian yang kelima, identitas versus identitas kebingungan yang terjadi pada masa remaja umur 10 sampai 20 tahun. Yang keenam, keintiman versus isolasi yang terjadi pada masa dewasa umur 20 sampai 30 tahun. Yang ketujuh, generativitas versus stagnasi yang terjadi pada usia dewasa pertengahan, yakni umur 40 sampai 50 tahun. Dan yang terakhir, integritas dan keputusasaan yang terjadi pada masa dewasa akhir umur 60 dan seterusnya. Teori Erikson ini menangkap beberapa kunci kehidupan, tugas sosio-emosional, dan kemudian menempatannya dalam kerangka tugas pengembangan. Teori Erikson secara keseluruhan adalah kekuatan kritis dalam menanggapi pandangan saat ini, yakni tentang perkembangan manusia. Praktek terbaik dalam mendidik anak berdasarkan teori Erikson yaitu dengan cara 1. Mendorong inisiatif anak kecil, seperti contoh membiarkan anak kecil untuk berjelajah. Kemudian yang kedua, memberikan tugas kepada siswa. Dengan hal tersebut maka siswa akan lebih belajar dengan giat. Kemudian yang ketiga, merangsang eksplorasi pada masa remaja, seperti contoh menuliskan keinginan, menuliskan pencapaian, tujuan, hobi, dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah memanfaatkan karakteristik sebagai guru, seperti contoh guru yang kompeten, guru yang inovatif, guru yang kreatif, guru yang beradab, dan guru yang patut untuk dicontoh. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.